Hidup Burina berjalan dalam ritme yang teratur. Pagi selalu dimulai dengan secangkir kopi hangat di tangan, ditemani udara segar dan suara burung di teras rumah kos. Setiap tegukan kopi seolah menjadi penanda dimulainya hari baru, hari yang akan ia jalani dengan penuh ketenangan dan rutinitas yang sudah ia kenal luar kepala. Namun di balik ketenangan itu, Burina membangun benteng dari reruntuhan masa lalu. Ia belajar berdiri sendiri setelah pernikahannya kandas, menata ulang hidup yang sempat porak-poranda. Setiap pagi, ia menatap keluar jendela, mengingat masa-masa sulit yang telah ia lewati, dan berjanji pada dirinya untuk tetap kuat. Rumah kos adalah dunianya, tempat ia menyalurkan seluruh perhatian dan kasih sayang. Ia mengelola setiap sudut dengan tangan dingin dan penuh ketelitian. Tak ada debu yang luput dari matanya. Taman depan selalu hijau dan rapi, seolah menjadi cerminan hatinya yang ingin selalu teratur. Peraturan-peraturan tertempel rapi di dinding, menjadi pedoman bagi para penghuni. Semua aturan itu bukan sekadar tulisan, tapi juga cerminan kepribadian Burina yang tegas, disiplin, dan menghargai keteraturan. Bagi para penghuni, Burina adalah sosok yang disegani. Ia memang sedikit kaku, jarang tersenyum lebar, namun selalu adil dalam mengambil keputusan. Setiap masalah diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa emosi berlebihan. Ia menjaga jarak dengan para penghuni, bukan karena sombong, melainkan untuk melindungi hatinya yang pernah terluka. Ia tahu, terlalu dekat bisa membuatnya rapuh kembali. Kerapian adalah tamengnya, keteraturan menjadi penjara aman yang ia ciptakan sendiri. Setiap hari, ia memastikan semua berjalan sesuai rencana, seolah dengan begitu, ia bisa mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Namun, malam-malam panjang sering ia habiskan sendirian, menatap langit-langit kamar. Dalam keheningan itu, ia merindukan kehangatan, tawa tulus, dan kebersamaan yang dulu pernah ia miliki. Ia menyembunyikan kerapuhan di balik rutinitas harian, mengubur rasa sepi di tumpukan pekerjaan rumah yang tak pernah habis. Setiap piring yang dicuci, setiap baju yang disetrika, menjadi pelarian dari sunyi yang mencekam. Para penghuni datang dan pergi, membawa cerita dan kenangan masing-masing. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar menembus dinding yang telah ia bangun di sekeliling hatinya. Mereka hanya melihat fasad seorang wanita tangguh dan mandiri, tanpa tahu perjuangan dan luka yang tersembunyi di baliknya. Tak ada yang tahu tentang malam-malam sunyi yang memekakkan telinga, saat ia hanya ditemani suara detak jam dan angin malam yang berhembus pelan. Atau harapan diam-diam yang ia simpan, agar suatu hari ada seseorang yang datang, memberi warna dan kehangatan baru dalam hidupnya yang sepi. Kehidupan monoton memang memberinya rasa aman, tapi juga meninggalkan ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi, seolah ada bagian dari dirinya yang selalu menunggu sesuatu. Semua berjalan sesuai rencana, hingga suatu malam, sebuah suara asing mengusik keteraturannya, menandai awal dari perubahan yang tak pernah ia duga. Pada suatu sore yang tenang, seorang pemuda bernama Dika tiba di rumah kos sederhana ini. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang mencari tempat tinggal baru untuk menyelesaikan skripsinya. Dengan koper di tangan dan ransel di punggung, Dika melangkah penuh harapan ke dalam lingkungan yang masih asing baginya. Dika memang berbeda dari penghuni lain. Senyumnya selalu lebar, tawanya renyah, dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Ia mudah bergaul, selalu berusaha mengenal orang-orang di sekitarnya. Sejak awal, Dika menyapa Burina, sang ibu kos, dengan hangat. Ia tak segan bertanya tentang tanaman-tanaman di taman, bahkan memuji masakan sederhana yang disajikan. Sikap ramahnya membuat suasana menjadi lebih akrab. Kehadiran Dika bagaikan batu kecil yang dilempar ke danau yang tenang, menciptakan riak-riak kecil yang perlahan menyebar ke seluruh penjuru rumah kos. Ia menempati kamar di lantai 2, dengan jendela yang menghadap langsung ke taman. Setiap pagi, Dika menikmati pemandangan hijau sambil menyiapkan hari. Setiap pagi, Dika tak pernah lupa menyapa Burina yang sedang menyiram bunga di halaman. Sapaan sederhana itu perlahan menjadi rutinitas yang dinanti. Awalnya, Burina hanya membalas singkat, masih canggung dengan kehadiran penghuni baru. Namun, keceriaan dan keramahan Dika perlahan mengikis kekakuan di antara mereka. Suasana rumah kos pun berubah. Petikan gitar, celoteh, dan tawa kini lebih sering terdengar di ruang bersama. Dika membawa energi baru yang menular ke semua penghuni. Ketika Dika tidak ada, keheningan terasa lebih nyata. Kursi kosong di ruang bersama seolah menunggu kehadirannya kembali.
Para penghuni lain pun mulai memperhatikan perubahan pada Burina. Ia kini lebih sering tersenyum, bahkan pada penghuni yang jarang ia ajak bicara sebelumnya. Dika membawa kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah kos ini. Ia membuat semua orang merasa lebih dekat satu sama lain. Perbedaan karakter dan latar belakang mereka justru menarik perhatian Burina. Ia mulai melihat kehidupan yang selama ini hanya ia impikan melalui sosok Dika. Retakan kecil mulai muncul di benteng hatinya. Dika tanpa sadar telah membuka pintu bagi perubahan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Interaksi mereka berkembang dari sapaan pagi menjadi percakapan senja. Dika sering turun membuat kopi, berpapasan dengan Burina di teras. Obrolan ringan berubah jadi cerita tentang impian, tantangan, dan keluarga. Burina mulai berbagi kisah, bahkan resep masakan. Jarak di antara mereka memudar, bukan lagi sekadar pemilik kos dan penyewa. Tawa Burina mulai terdengar, rumah terasa lebih hidup. Suatu sore, laptop Dika rusak. Burina meminjamkan laptop tuannya. Gestur kecil jadi bahasa kepedulian mereka. Dinding usia dan status perlahan runtuh. Mereka menemukan dunia baru di antara keheningan dan keceriaan. Hubungan tumbuh tanpa paksaan, hanya kenyamanan. Kedekatan mereka menumbuhkan perasaan baru di hati Burina. Tak sekadar simpati, tapi getaran yang menakutkan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Setiap percakapan, setiap tawa kecil Dika, perlahan-lahan menembus pertahanan hatinya yang selama ini kokoh. Ia merasa salah, terlarang, dan berbahaya. Dika terlalu muda, ia terlalu tua. Batas-batas yang selama ini ia jaga, kini terasa rapuh. Ia takut melangkah lebih jauh, takut menyesal di kemudian hari. Setiap malam, Burina dihantui konflik batin, bahagia, tapi juga bersalah. Ia merasakan kehangatan yang lama hilang, namun bayang-bayang dosa selalu mengintai di sudut pikirannya. Ia mencoba menjaga jarak, kembali menjadi Burina yang kaku. Ia berusaha menahan diri, menutup pintu hatinya rapat-rapat, meski itu terasa sangat sulit. Namun, tatapan Dika membuatnya luluh. Setiap kali Dika memandangnya dengan mata penuh harap, pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Hatinya sudah terlanjur terbuka, menutupnya kembali terasa menyakitkan. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai mempertanyakan, apakah kebahagiaan ini sepadan dengan risikonya? Apakah ia pantas merasakan cinta di usia seperti ini, atau justru sedang menjerumuskan diri sendiri? Ia melihat dirinya di cermin, garis-garis hidup yang tak mudah. Setiap kerutan adalah saksi perjalanan panjang, dan kini ia dihadapkan pada dilema yang tak pernah ia bayangkan. Membayangkan Dika, masa depannya masih luas. Ia sadar, Dika punya banyak pilihan, banyak impian yang belum tercapai. Perasaan itu terasa egois, seolah merusak masa depan Dika. Ia takut menjadi penghalang, bukan penopang bagi kebahagiaan Dika. Rasa bersalah dan ketakutan jadi bayangan gelap yang mengubah kehangatan jadi kecemasan. Setiap detik kebersamaan berubah menjadi beban di hatinya. Ia terjebak dalam perangkap perasaan sendiri. Tak ada tempat untuk berlari, tak ada yang bisa diajak bicara tentang kegundahan ini. Setiap langkah terasa berat, dihantui pertanyaan dan penyesalan. Ia bertanya-tanya, apakah ia sudah membuat pilihan yang benar, atau justru menambah luka baru. Ia takut kebahagiaan ini hanya sesaat. Ia takut kehilangan Dika, tapi juga takut kehilangan dirinya sendiri dalam perasaan ini. Namun, ia tak sanggup benar-benar melepaskan. Meski tahu risikonya, ia tetap menggenggam erat harapan kecil di hatinya, berharap waktu bisa memberi jawaban. Dika pun bimbang, datang untuk skripsi, tapi pikirannya dipenuhi Burina. Awalnya hanya kekaguman, berubah jadi rindu dan cemburu. Ia sadar telah jatuh cinta, meski jurang usia dan status membentang. Dilema ini mengganggu fokusnya, skripsi terbengkalai. Tekanan dari teman dan keluarga makin berat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan sesaat. Namun, setiap melihat Burina, tekadnya goyah. Di matanya, Burina bukan sekadar pemilik kos, ia ingin melindungi dan membahagiakan wanita itu. Dika terjebak antara logika dan hati. Ia tahu harus memilih, tapi tak tahu caranya. Cinta dan tanggung jawab saling tarik-menarik. Ia takut kehilangan Burina, tapi juga takut gagal. Badai perasaan membuatnya limbung. Suatu malam hujan deras, listrik padam, Dika mendengar suara dari dapur. Ia menemukan Burina terjatuh, tangannya terluka. Dalam cahaya lilin, Dika membantunya, benteng terakhir di antara mereka runtuh. Mereka saling menatap, dua jiwa kesepian menemukan perlindungan. Tak ada kata,
hanya pengakuan lewat tatapan. Malam itu batas-batas lebur. Mereka menyerah pada perasaan. Beban di pundak mereka terasa terangkat. Pagi datang, segalanya berubah. Kecanggungan dan pemahaman baru hadir. Mereka tahu telah melintasi batas yang tak bisa diulang. Kini mereka berbagi rahasia besar yang bisa menghancurkan dunia mereka jika terungkap. Malam itu jadi awal babak baru. Kebahagiaan tersembunyi, ketakutan nyata. Tak ada jalan kembali, hanya ke depan. Hubungan mereka kini lebih dalam, lebih rumit. Kebahagiaan mereka dijalani dalam diam, mencuri waktu bersama. Namun, perubahan Bu Rina terlalu kentara. Wajah ceria, senandung kecil. Gosip mulai beredar di antara tetangga dan penghuni kos. Setiap interaksi jadi bahan perbincangan. Tatapan sinis dan bisik-bisik membuat Bu Rina cemas. Ia takut reputasi Dika tercoreng, takut jadi beban. Tekanan lingkungan membuatnya ragu. Apakah kebahagiaan ini sepadan? Ia mulai menarik diri, bukan karena batin, tapi ketakutan pada dunia luar. Keluarga Dika pun mulai curiga, menambah beban. Dika merasa bersalah membohongi orang-orang terdekat. Tekanan dari luar menciptakan tembok baru di antara mereka. Hubungan rahasia makin menyesakkan. Di tengah gosip dan tekanan keluarga, Dika mendapat kabar diterima kerja di Jepang. Ini impian dan kesempatan emas, tapi berarti meninggalkan segalanya, termasuk Bu Rina. Dika menawarkan, "Ayo kita mulai hidup baru di sana, Bu." Tak ada yang menghakimi. Bagi Bu Rina, ajakan itu puncak konflik batin. Hatinya ingin pergi, membayangkan hidup baru bersama Dika. Tapi logikanya menolak, rumah kos adalah simbol kemandiriannya. Apakah ia siap melepaskan segalanya demi masa depan yang tak pasti? Pergi berarti pertaruhan besar, bertahan berarti mengorbankan kebahagiaan. Ini ujian terbesar bagi ikatan mereka. Dika menawarkan pelarian indah, tapi menuntut pengorbanan besar. Pilihan Bu Rina akan menentukan nasib mereka. Cinta atau kenyamanan, tak ada jawaban mudah. Keputusan kini di tangan Bu Rina. Malam-malam berlalu dalam kebisuan, Dika menunggu jawaban. Pilihan untuk pergi bersama Dika adalah lompatan keyakinan. Meninggalkan segalanya demi cinta. Atau tetap tinggal, menjaga reputasi, tapi kehilangan kebahagiaan sejati. Ia tahu harga dari keamanan adalah kesepian dan penyesalan. Kisah mereka cerminan pertaruhan antara hati dan logika. Mereka berdiri di ujung tebing, satu langkah menentukan segalanya. Apakah mereka akan melompat bersama atau mundur dan menyerah pada dunia? Hanya hati mereka yang tahu.